Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Nikmatus Sholihah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah studi hukum Islam. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Aziska Fahrinada dan rekan saya Nuril Umi Hamdi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pemikiran hukum Islam menurut madhab Hanafi. Biografi Imam Hanafi. Nama asli Abu Hanifah adalah An-Nu'mah bin Sabit bin Zawata At-Taimi Al-Kufi. Lahir pada tahun 80 Hijriah di Kufah pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan wafat pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun dengan meninggalkan seorang putra bernama Hamad. Terkait sebab kematiannya, Imam Az-Zahabi mengatakan dalam kitabnya Al-Ibar bahwa beliau meninggal diracun. Diriwayatkan bahwa Al-Mansur memberi minuman racun kepada beliau. Lalu beliau wafat. Abu Hanifah memiliki banyak guru dan murid. Abu Hanifah adalah orang Persia asli atau non-Arab. Perkembangan madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Hanafi mulai tumbuh di Kufah atau Irak, kemudian berkembang dan tersebar luas di negara-negara Islam bagian timur. Pada permulaan masa perkembangannya berkat kekuasaan Imam Abu Yusuf yang menjabat Hakim Agung di Baghdad dan berkat pengutamaan Khalifah-Khalifah Abbasiyah terhadap madhab tersebut. Dalam lapangan pengadilan, para pengikutnya tersebar di berbagai negara seperti Irak, Turki, Asia Tengah, Pakistan, India, Tunis, Turkistan, Syria, Mesir, dan Libanon. Madhab Hanafi pada masa Khalifah Bani Abbas merupakan madhab yang banyak dianut oleh umat Islam. Dan pada pemerintahan Kerajaan Utsmani, madhab ini merupakan madhab resmi negara. Sekarang menganut madhab ini tetap termasuk golongan mayoritas di samping madhab Syafi'i. Kitab-kitab yang ditulis sendiri oleh pendiri madhab Hanafi ini antara lain Kitab Al-Sunnah, Kitab Al-Ra'yu, Kitab Al-Syurut yang membahas tentang perjanjian dan Kitab Al-Fiqh Al-Akbar yang membahas ilmu kalam atau teologi. Selanjutnya yakni dasar-dasar pemikiran yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis. Beliau menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai dasar utama dalam penetapan hukumnya. Lalu yang kedua yakni kias. Jika tidak ada Al-Quran dan Hadis maka melakukan kias. Jadi kias ini adalah membandingkan sesuatu hukum yang tidak ada nasnya dengan hukum yang sudah ada ketentuan nasnya berdasarkan persamaan yang ada. Jadi ada hukum yang tidak ada nasnya itu disamakan dengan hukum yang memiliki hampir kesamaan. Terus yang ketiga yaitu istinbat. Jadi penetapan suatu hukum dalam persoalan tertentu yang bertolak belakang karena adanya alasan yang lebih kuat. Jadi hukum tersebut bertolak belakang karena adanya alasan yang kuat, jadi boleh pakai istinbat. Terus ra'yu dan qiyas yang dilakukan oleh Abu Hanifah ini juga bukan karena hawa nafsu beliau, namun didasarkan kepada dalil dan qarinah atau mengikuti prinsip-prinsip umum dari syariah yang berkembang di sana gitu. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran dari hukum menurut Imam Abu Hanifah. Ada banyak faktor yang memengaruhi pemikiran seseorang, tak terkecuali adalah Imam Abu Hanifah dalam melakukan istinbatnya. Apa sih istinbat? Jadi istinbat itu adalah penetapan hukum. Kondisi sosial tentunya tidak luput mempengaruhi kerangka berpikir Abu Hanifah. Seperti kita ketahui, kondisi Kufah yang berpenduduk plural atau bermacam-macam mengharuskan Imam Abu Hanifah untuk menyesuaikannya dengan pola dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Penggunaan rasio nalar burhani atau nalar yang menjadi dominan karena apa? Karena kondisi
geografis, Kufah sendiri yang terpisah jauh dari pusat hadis yaitu Madinah, ya kan? Jadi beliau Imam Abu Hanifah itu lebih berimplikasi pada pola pemikiran yang kemudian dikenal dengan pemikiran ro'yu, yang mana orang yang berpikir disebut sebagai ahlu ro'yi. Penggunaan rasio secara langsung yang memberikan warna berbeda terhadap konklusi-konklusi hukum yang lebih fleksibel atau lebih diterima oleh masyarakatnya, lebih mudah dengan konteks yang mana hukum tersebut diberlakukan. Jadi ahlu ro'yi atau penganut ro'yu itu lebih mengutamakan kondisi atau akal pikiran mereka dibandingkan dengan hadis tersebut itu. Tapi tetap nasnya yang pertama itu Al-Quran dan hadis, ya pedomannya tetap, tapi lebih melihat lagi kondisi mereka itu memang bisa atau tidak, seperti itu.